Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau arahkan hati kita mau penuhi hati kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita mau memuji Dia, menyembah Dia, membesarkan nama Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita bersatu hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami boleh bersama-sama berkumpul, karena kami ingin datang dan beribadah kepada Engkau Tuhan. Saat ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, memenuhi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu boleh ada di tempat ini, melingkupi setiap jemaat-Mu yang boleh datang. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau datang dengan hati kami yang haus akan Engkau, dengan hati kami yang rindu kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan tetap menaikkan pujian. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam
Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini Bapa, pagi hari ini kami datang, kami siap untuk memuji Engkau, memberikan yang terbaik lewat puji-pujian kami hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan yang siap memuji Tuhan, mari kita katakan amin. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, sebab Dia adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menolong saudara dan saya. Mari kita naikkan pujian ini. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku diteguh oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku diteguh oleh-Nya. Angkat suara saudara. Tuhan yang ajaib, Amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku diteguh oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan
Tuhan kita. Masih sanggup Bapak Ibu Saudara? Amin. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bagi serukan nama Yesus, nyatakan kuasa-Nya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Bagi serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, Nama Yesus, nama Yesus. nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Hadi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ada dua hal yang saya mau saksikan. Sukacita buat kita, terutama satu buat hari Jumat kemarin, Ibu Gembala kita sudah menjalani operasi dengan menggantikan bantalan di lututnya. Jadi sukacita, ucapan syukur kita bahwa Tuhan, penyertaan Tuhan begitu luar biasa, yang jadwalnya jam 3 sore dan mulai operasi ternyata jam 8.30 malam. Itu keluarga yang menunggu itu luar biasa dengan sabar, terlebih Ibu Gembala kita yang begitu sabar menunggu. Itu kalau kita bayangin sangat-sangat luar biasa. Kita mengucap syukur karena penyertaan Tuhan selalu nyata, terlebih saat ini operasi sudah berhasil dengan baik dan saat ini recovery. Kiranya Ibu Gembala kita cepat dipulihkan. Jadi saya mewakili jemaat
keluarga, biar kiranya kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Boleh kita aplaus buat kebesaran Tuhan. Yang kedua, tidak kalah pentingnya, ini juga menyangkut orang tua, yaitu ibu kandung saya sendiri. Hari Jumat kemarin menjalani operasi juga, jadi hari Kamis, kalau ibu gembala Jumat, ini sehari sebelumnya, hari Kamis, ibu kandung saya menjalani operasi lutut juga, tapi ganti tempurung. Ini hal yang luar biasa juga yang saya saksikan. Karena awalnya mama saya itu datang dari Bangka hari Jumat minggu kemarin, yang kami rencanakan, anak-anak rencanakan juga mau di tempat ibu gembala. Ya, pemikiran kami simple. Saya terlebih simple, pikir ya nanti kalau mama pas operasi, ibu gembala operasi, jadi kita bisa sama-sama di situ. Intinya begitu sih menurut saya, tapi dan dengar pun dokter yang menangani cukup baik, cukup bagus ya. Jadi tapi semua itu rencana Tuhan, kita tidak bisa gagalkan. Pokoknya intinya kita bersyukur saat ini mama saya itu operasi di Rumah Sakit Mitra Kemayoran. Permasalahannya begini, jadi hari Jumat dia datang, hari Sabtu langsung kita bawa ke Rumah Sakit Omni. Ternyata dokter yang menangani yang rencana ibu gembala ini cuti dari tanggal 4 sampai tanggal 11. Makanya ibu gembala kita tanggal 12 dioperasi. Jadi saya mengerti bahwa itu rencana Tuhan. Jadi kita berencana tapi segalanya Tuhan yang menentukan. Tapi satu hal yang saya bersyukur, kenapa? Mama saya itu tipe orang yang tidak sabaran, yang emosional, beda sekali. Saya melihat dua orang tua yang sangat, ya kalau saya bisa bicarakan antara langit dan bumi. Ibu gembala kita begitu sabar, tidak emosional, tapi mama saya yang begitu meledak-ledak, emosional. Mungkin orang daerah itu suaranya pun kencang, bisa sampai satu sal bisa Itu pas kebetulan di sini ada ii saya, adik mama saya, dia tahu persis karakter mama saya. Jadi saya bersyukur juga. Kenapa mama saya bisa di sana? Karena jadwal jam 6 sore itu jadwal dia harus didorong dari ruang perawatan, dorong ke rencana operasi jam 7. Jam 7 tepat mulai operasi. Beda dengan ibu gembala jam 3 sampai jam 8.30. Bayangkan kalau mama saya mungkin dari tempat tidur dia akan lompat, dia akan udah nggak usah. Ya. Jadi kita bersyukur. Saya katakan saya melihat dua tipe orang tua yang sangat berbeda. Jadi saya menyadari bahwa kita ini memang bermacam-macam jenis. Bahkan kami 5 saudara pun saya bisa katakan kami berlainan karakter, ya. Saya tahu persis saya tuh karakternya gimana, koko saya, adik saya. Jadi itulah keperbedaan sesungguhnya. Tapi keperbedaan itu berbeda itu bukan hal yang semestinya tidak perlu kita ributkan, tapi sesuatu hal yang membuat kasih kita semakin dalam. Satu hal yang saya katakan waktu saya bawa mama saya ke hari Senin, kami bawa sama adik saya ketemu dokter yang menangani ini. Setelah pulang dari situ, mama saya cuma ngomong, ya anak-anak ngumpul uang susah-susah buat ngoperasi mama. Tapi satu hal saya katakan, kan bukan mama yang mau dioperasi. Emang mama kita punya uang pun kalau ini kan tidak mau kan, orang tidak mau sakit. Saya bersyukur saya diberikan tubuh yang sehat. Saat itu yang kita syukuri. Kita banyak uang pun kalau kita sakit itu percuma. Saya katakan kami mengasihi mama, kami sayang mama. Saya bersyukur banget mama saya ini sebagai orang tua juga. Saya
anak juga, makanya saya mengajarkan kepada anak-anak saya, sungguh kita masih punya orang tua, kita harus menghargai, menghormati. Di saat mama kita, kebetulan saya tinggal mama saya sendiri, papa sudah meninggal, 5 tahun yang lalu sudah meninggal, jadi mama saya sendiri, saya harus mengasihi. Begitu pula waktu mama ini hampir 2 tahun semenjak pandemi tidak datang ke Jakarta, Cynthia kemarin saya sudah saksikan di komunitas kami, tapi saya belum saksikan di umum bahwa saya oleh istri saya yang begitu luar biasa, dia sendiri yang mendorong saya, dia bilang kamu harus pulang. Kalau anak-anak 5 yang ada di Jakarta tidak pulang, mama di Bangka itu sendirian, bagaimana sedihnya. Saya bersyukur memiliki istri yang begitu luar biasa, mendukung saya. Itu satu hal yang benar-benar luar biasa, saya katakan. Dia yang mendorong saya. Kalau saya sendiri kan nggak mungkin karena kita keluarga kan pasti diskusi. Kita satu daging, satu ini pasti ini. Tapi dia begitu luar biasa buat saya. Dia dukung, waktu Cynthia, hari sebelum Cynthia 1 hari saya bisa pulang ke Bangka. Bahkan dia tidak tahu, kita tidak kasih tahu, dia surprise, kita katakan itu hal yang sangat luar biasa. Kiranya saya mau baca satu ayat di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Perikop taat dan kasih. Saya baca dari terjemahan sederhana Indonesia. Anak-anak, taatilah orang tuamu kalau kamu sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Sudah seharusnya kamu mentaati mereka. Ingatlah perintah Tuhan ini. Hormatilah ibu bapamu. Perintah itu adalah perintah pertama disertai dengan janji Allah, yaitu hormatilah supaya kamu mendapat kebaikan dan panjang umurmu di dunia ini. Sungguh Tuhan, saya bersyukur saya bisa menghormati dan mengasihi mama saya. Kiranya saat ini mama saya sudah dipulihkan, hari Senin pun sudah bisa pulang ke rumah. Kiranya dukung terus di dalam doa. Dan kita pun nggak tahu kapan, nggak mungkin bisa juga saya yang kembali kepada pencipta, bisa juga mama saya. Oleh sebab itu, kita harus mengatakan bahwa Tuhan itu saat kita dia akan mengatakan, saya berkenan atasmu, kiranya demikian kesaksian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita juga dukung dalam doa untuk pemulihan Ibu Gembala dan juga Ibu dari Bapak Hadi dalam proses pemulihan setelah operasi ini. Amin Bapak Ibu. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa.
ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi ini kami bisa berkumpul Tuhan. Bersyukur buat pertolongan penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari ini, khususnya selama masa Covid ini. Kami tahu Engkau yang memegang kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau baik, selalu baik, dan tidak ada bayangan pertukaran dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini Roh Kudus, Allah Roh Kudus hadir mengurapi kami semua. Hadir menjamah semua kami satu persatu Tuhan. Dari depan sampai belakang aku berdoa, sampai di atas Tuhan aku berdoa. Roh Kudus pegang kami, mengalirlah, mengalirlah, sembuhkan yang sakit Tuhan, kuatkan yang lemah Tuhan, hiburkan yang mungkin bersusah hati, yang bersedih, dan ubahkan, bebaskan kami pagi hari ini lewat pemberitaan firman-Mu. Lawat kami kembali Tuhan, lawat kami kembali, sembuhkan kami, lepaskan kami. Dan kami berjanji Tuhan, segala pujian, syukur, hormat kami berikan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami siap dengar firman-Mu,
Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Silakan duduk, terima kasih. Thank you. Shalom saudaraku. Puji Tuhan bisa ketemu kembali. Saya seharusnya waktu itu di jadwal kapan ya, bulan Agustus ya, atau bulan lupa ya, 2 bulan Oktober, Oktober. Istri saya kena COVID, mama saya juga, tapi puji Tuhan karena vaksin ya, jadi tidak begitu parah gitu ya, malah setelah sembuh baru ada sedikit batuk-batuk, puji Tuhan. Nama saya Boris Manurung. Hari ini saya mau bahas tentang memperluas kapasitas. Itu atasnya kepotong ya, sengaja dipotong yang bit.ly-nya. Yang saya tulis ada tadi. Itu. Nah saudara, tahukah saudara bahwa orang itu bisa berubah 50% dari usaha sendiri? Ya dia berusaha gitu karena mau berubah, 40% karena penderitaan. Ya karena dia berusaha, mungkin karena kesalahannya dia menderita sehingga akhirnya dia berubah. Atau dia mendisiplinkan diri, kan menderita dia mendisiplinkan diri, usaha gitu. Itu 40%. 8% karena dibantu orang lain. Cuma 2% karena khotbah. Itu survei saudara. Cuma 2% karena khotbah. Jadi saya mau nih mulai sekarang, itu saudara boleh kalau yang pakai handphone ya, itu tulis saja di alamat website itu, tulisnya bit.ly/gbijt, itu nih GBI Jelambar Timur garis 01. Kalau pakai handphone saudara bisa langsung masuk ke situ, langsung dapat PowerPoint-nya ini. Saudara boleh download. Saudara boleh nanti ketik-ketik di situ juga, habis di-download diketik-ketik ya. Nah di situ saya bikin garis-garis. Jadi ada kata-kata yang kosong, ada garisnya. Jadi saudara sambil dengar khotbah boleh isi gitu. Daripada saudara nyatat kan, banyak dicatat gitu ya. Kata-katanya udah ada, nanti di sini yang garis-garis itu udah ada jawabannya gitu. Jadi bukan ujian ini saudara. Tapi saya pikir kalau kita melakukan begitu, nanti saudara jadi nyimak, ada usaha sendiri gitu. Nanti saudara bisa simpan, nanti di rumah bisa lihat lagi. Tadi itu gembala saya mengajarkan juga seperti itu. Kita kalau pengajaran kita ada outline-nya. Jadi ini kayak outline ya, jadi saudara bisa ngikutin gitu. Nanti kapan-kapan saya kesini lagi, saya akan lakukan ini saudara. Jadi supaya apa? Kita itu berusaha ya, berusaha gitu. Jadi pengajaran itu, khotbah itu ternyata cuma 2% gitu. Jadi kayak enak didengar lewat aja, enak didengar lewat. Mungkin nangis saudara, tapi kayak lewat aja gitu. Kalau tidak disikapi, satu lagi berikutnya adalah disikapi, dilakukan. Katakan sama dengan saya, dilakukan. Itu dia yang membuat berubah. Jadi kalau kita minggu datang dengar khotbah enak gitu, tapi nggak dilakukan, itu tuh nggak ada usaha kita juga gitu. Jadi mulai dengan mencatatnya. Baik, slide berikut ya. Saya mau bahas ini dalam seri Hidup dalam Kelimpahan, yang tema bulan ini di sini gitu saudara. Saya baca, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah ke luar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kalau kita bicara kelimpahan, ini ada sesuatu tempat, dia itu nggak cukup jadi keluar. Itu limpah namanya saudara. Saudara makan sepuas-puasnya masih ada sisa. Saudara belanja sepuas-puasnya masih banyak uang di rekening, kira-kira gitu saudara ya. Saudara mau naik mobil keliling Pulau Jawa, bensinnya masih banyak gitu, limpah gitu saudara. Itu kira-kira kelimpahan. Nah slide berikut, nah kalau kelimpahan ini itu tergantung kepada ukuran yang kita pakai. Tadi ayat yang kita itu, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur itu diukurkan kepadamu. Jadi ukuran itu sebenarnya bukan bicara wadah ya saudara. Saudara mungkin pernah dengar khotbah ya, mungkin nggak tahu orientasinya, perspektifnya dari yang mana gitu. Tapi itu bukan bicara wadah.
Wah, perluas kapasitasmu. Kapasitas apa, Pak? Ya kapasitas tampungan. Bukan. Kalau dari ayat tadi itu bicara fungsi, bukan wadah. Berilah maka engkau akan diberi. Ya. Yang baik, yang dipadatkan, yang goncang, dan yang melimpah keluar. Itu bicara saluran, saudara. Bukan bicara tampungan. Oh, apa ya memperluas kapasitasku, gimana ya caranya ya? Apakah aku harus lebih banyak lagi? Ada yang bilang, oh kalau gitu aku bikin gereja yang lebih besar lagi, bisa menampung. Itu sebenarnya memang wadah, tapi bukan konteksnya nampung orang, tapi gereja itu membuat tempat yang lebih besar supaya makin banyak jemaat yang dimuridkan, supaya makin banyak jemaat yang diberkati. Konteksnya itu penyaluran, bukan wadah. Kalau saudara pikir bagaimana memperluas kapasitasku supaya uangku banyak gitu ya, bagaimana supaya rumahku bisa nampung mobilku yang makin banyak, konteksnya bukan di situ. Jadi hari ini mau sharing mengenai memperluas kapasitas itu adalah fungsi kita, fungsi saudara dan saya. Nah, ada beberapa yang saya mau bahas hari ini, bagaimana cara kita memperluas kapasitas kita. Yang pertama kemurahan, tadi saya udah baca kan, yang tumpah keluar. Ukuran yang kita ukur, itu akan diukurkan kepada kita. Berilah maka kamu akan diberi. Kalau orang kan, ayo nabung. Saya nggak bilang nabung nggak baik ya, saudara ya. Tapi kalau ada konteks pilihan memberi atau menabung, itu harusnya kita memberi. Saya udah dengar kesaksian teman saya, gitu ya. Kesaksian saya juga banyak gitu, saudara. Teman saya itu udah mau bayar DP untuk KPR rumah yang dia mau beli gitu, saudara. Udah ada duitnya gitu, tapi pas saudaranya, kakaknya butuh uang karena operasi. Waduh, kalau kita kasih ini kita nggak jadi tanda tangan deh, gitu ya. Nggak jadi tanda tangan, ya udah angus tuh DP-nya nanti. Tapi dia tahu, dia telepon saya, Bang, panggil abang, walaupun saya gembala gitu ya, Bang, ya kamu percaya nggak? Iya, saya udah kasih gitu. Ini lain gimana, nggak cukup? Ya udah, apa yang bisa. Kalau ada yang nggak dipakai, misalnya motor ada 2, 1 bisa dijual, jual nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Bang, nggak apa-apa, siapkan. Wah, dia memberi saja. Benar, begitu waktunya mau datang, uangnya nggak bisa dibayar oleh kakaknya karena nggak mampu gitu bayar. Ya udah, beriman aja. Dia telepon itu tukang kredit, nggak bisa saya bayar. Oh nggak bisa ya Pak? Iya, karena saya nggak ada duitnya, katanya gitu. Itu malah anehnya, yang ngasih kredit itu bank gitu. Pak, ini lagi ada tiba-tiba aja gitu. Yang orang yang biasa tugasin tuh kena COVID gitu ya, bukan mensyukuri sakit, digantiin sama bosnya. Bosnya bilang, oh nggak apa-apa Pak, kita bisa kasih pinjaman 0%. Jadi semuanya itu dia nggak keluar duit sama sekali, dikasih oleh bank. Dan akhirnya bisa, singkat cerita, mungkin rumahnya udah selesai. Nanti Januari dia udah menempati rumah itu, saudara. Saya pikir begini, kalau ada pilihan kita memberi, kasih, saudara. Alkitab juga banyak bilang, ada yang minta kita simpan, kita bilang nanti ya. Itu Tuhan Yesus bilang, kasih, lagi ada, kasih. Saudara mau memperluas kapasitas, beri. Next slide. If you want it, give it. Kalau saudara mau itu, berikan. Berikan. Matematiknya Alkitab itu beda, saudara. Dan memang kita nggak bisa memberikan apa yang kita nggak punya. Saya nggak punya uang, saya nggak bisa kasih orang uang. Gitu. Tapi kalau kita punya, saudara mau dapat, ya nanti kita bicara motivasi ya. Saudara mau memperluas kapasitas saudara, itu beri. Sama seperti bos yang sini mungkin bekerja punya anak buah. Anak buah yang disuruh apa aja mau. Disuruh apa aja mau. Dia selalu memberi, selalu memberi.
Dan orang-orang di kantor tuh marahnya gini, gue tuh malas tau nggak, yang bilang malas tau mau ikut apa kata bos. Kenapa? Gue kerja, makin gue rajin makin dikasih tambah kerjaan. Sebel kan gitu kata dia ya. Orang yang malas dibiarin sama bos. Kenapa? Disuruh nggak melakukan kerjaan, memberikan yang terbaik. Tapi kalau pas di ujung tahun lagi mikirin kenaikan gaji, kalau bos mikirin yang mau terus kerja itu enggak hitung-hitungan, pasti dia mikir, yang ini 10% deh, yang ini gitu ya kira-kira. Pasti mikirnya gitu, saudara. Kalau ada jabatan kosong yang penting, yang mana dipilih? Yang itu tadi, yang disuruh apa aja mau. Bukan tunggu, gua nanti kalau gua diangkat jadi manajer gua baru kerja keras. Jangan sekarang. Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau anakku itu mulai rajin belajar baru gua kasih hadiah, baru gua kasih dia kebebasan untuk apalah, beliin handphone lah atau beliin komputer. Jangan nunggu gitu, sekarang aja. Sekarang. Karena apa? Karena kita mengasihi dia. Kita mengasihi anak bukan karena anak perform, betul nggak ya? Karena anak kita naik kelas, karena anak kita ranking, maka kita sayang. Nggak boleh. Kita sayang sama dia kenapa? Karena dia adalah anak kita, betul nggak saudara? Kenapa saya berani ngomong gitu? Karena Tuhan Yesus kayak begitu sama saudara. Termasuk sama saya. Kerjaan Allah itu cuma memberi, kagak ada nuntut. Supaya apa? Supaya kita ngerti kasih karunia itu. Supaya kita ngerti anugerah itu, saudara. Kan sama kita begitu Tuhan. Ngawur, besok ngawur. Dosa yang sama nangis-nangis. Pakai puasa segala, Tuhan nggak diampuni. 2 minggu ngulang lagi, betul nggak? 1 bulan lagi ngulang lagi, betul nggak saudara? Walaupun kita kemarin nangis-nangis janji sama Tuhan. Bernazar katanya gitu. Dia baik, dia beri. Orang tua sama anak-anak harus begitu. Berikan kasihmu. Tahu nggak, suami istri juga. Nuntut, aku akan mau deh, aku mau kayak gitu, nuntut sama suamiku. Kalau suamiku itu jadi suami yang baik, jadi suami yang mengasihi, memperhatikan, baru gua ini. Jangan nunggu itu. Sekarang sebagai istri, kasihi dia, layani dia walaupun dia ngawur. Percayalah, dengan saudara melayani suamimu, dia akan berubah. Begitu kau beri kasih, nanti kau akan menuai kasih. Suami juga begitu. Gak usah nuntut istri, tunduk dong, apa yang gua ngomong ikutin aja gitu. Kasihi istrimu. Yang namanya itu nanti balik. If you want it, you give it. Gitu kasih. Memperluas kapasitas keluargamu, anak-anakmu. Caranya cuma apa? Memberi. Sama seperti pelukan. Kalau engkau memberikan pelukan bagi pasanganmu, otomatis kamu menerima pelukan juga. Sama kayak senyum. Saudara jalan di mana aja, nggak kenal pun sama orangnya, saudara beri senyum, itu 90%, 99% itu orang akan balik senyum. Ya pasti balas. Hanya orang yang agak miring, saudara, yang gitu ya. If you want it, you give it. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan apa? Sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Akan berlimpah, kata Tuhan sendiri. Aku akan kasih karuniamu. Dan konteksnya memang begitu. Di kitab Amsal juga banyak yang menyebar harta nggak kekurangan. Tapi yang menahan-nahan itu kekurangan. Aneh kan saudara? Next slide. Tapi perhatikan motivasi ya. Ini saya garis bawahi tanda kutip gitu ya. Tanda seru, perhatikan motivasi. Maksud saya begini. Waktu saudara memberi, jangan berharap untuk
balas. Jadi harus tanpa pamrih, bukan hitung-hitungan. Jadi waktu saudara nanti ada persembahan tuh ya, saudara memberi, oh kata Pak Pendeta memberi maka aku akan diberi gitu ya. Terus saudara beri cetiau lah, 30 kali lipat aja 30 juta, apalagi 100 kali lipat kan 30, 60, 100 100 kali lipat gitu. Aduh dapat 100 juta gitu baliknya. Jangan saudara, itu menghina Tuhan. Seakan-akan Tuhan tuh berutang kepada saudara gitu. Tapi kita memberi karena kita sayang sama Tuhan. Waktu saya melayani istri saya, bukan supaya nanti dia patuh sama saya, ngikut apa kata saya, memberikan apa yang saya minta, bukan, karena saya mengasihi. Tapi firman Tuhan pasti terjadi, hukum Tuhan pasti terjadi. Kalau kita memberi, kita pasti diberi. Simple rumusnya, tapi jaga motivasi ya saudara. Kalau kita taat juga hidup kudus, firman Tuhan di Ulangan 28 bicara mengenai berkat. Wah, 1 sampai ayat 14 gitu, berkat. 15 seterusnya mengenai kutuk gitu ya. Apa yang kita lakukan mengikuti perintah Tuhan, kita akan diberkati. Yang itu ada ayat engkau akan naik, bukan turun jadi kepala, bukan ekor. Itu ayatnya di situ, saudara. Tapi bukan karena kita mau diberkati, kita melakukan firman Tuhan. Bukan. Karena kita tahu kita sudah diberkati, makanya kita memberi. Karena kita tahu kita sudah diselamatkan, kita anak Allah. Gak ada yang mampu kita lakukan. Tadi lagunya gitu kan, tak mampu kubayar Tuhan. Gak bisa kubayar, lagu yang terakhir sebelum khotbah. Apa yang kumiliki juga dari Tuhan, gak bisa kita bayar gitu. Jadi itu semua ekspresi. Karena kita diselamatkan, karena saya sudah diberi, maka saya beri. Dengan cuma-cuma kita terima, dengan cuma-cuma juga kita beri gitu, tanpa pamrih. Perhatikan motivasi. Tapi apapun yang kita lakukan, firman Tuhan pasti terjadi. Kalau saudara memberi, saudara akan diberi juga, gitu saudara. Next, ketaatan. Yang pertama tadi kemurahan, ya. Yang ketaatan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ini kan keren ya, damai sejahtera, kebahagiaan. Itu katanya itu kayak sungai yang gak pernah kering, ngalir terus. Gelombang laut yang gak pernah berhenti. Mana ada, lihat di pantai gak ada gelombang itu pernah berhenti gitu. Jalan terus balik. Memang ada berhenti terus lanjut lagi, berhenti lanjut lagi. Jadi kehidupan kebahagiaan kita itu berlimpah. Kalau kita itu taat. Firman Tuhan saudara, kalau saudara baca khususnya kitab Amsal gitu ya, itu semuanya tidak ada untuk mengekang kita gitu. Jadi konsepnya beda ya, kita ngelihat firman Tuhan nih, hukum-hukum Tuhan kayaknya mengekang saya, mau having fun gitu. Enggak saudara. Kenapa? Karena semua perintah Allah itu, hukum-hukum, Taurat kah, 10 perintah Allah kah, itu gambaran karakternya Allah. Itu gambaran kekudusannya Allah. Itu gambaran sifatnya Allah. Jadi kalau saudara dibilang jangan berdusta, jangan berbohong, itu karena Allah itu Allah yang ya dan amin. Apa yang dia katakan, dia janjikan pasti digenapi. Dia bukan pembohong tentang dirinya gitu. Itu Allah kita saudara. Jadi hukum-hukum itu adalah gambaran dirinya. Jadi karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, rupa pencipta kita, supaya kita maksimal dalam hidup ini, supaya kita mencapai destiny ilahi kita dalam hidup ini, kita harus ngikutin Dia yang menciptakan kita, kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya mobil diciptakan untuk apa? Ya untuk ini, untuk ini. Kalau dilakukan seperti itu, cara kerjanya misalnya gear 1 harus ke gear 2. Kalau berantakan dari gear 3 langsung 4 lagi ke 2, itu cepat rusak tuh mobil tuh. Tidak sesuai manualnya kira-kira. Jadi kalau kita taat itu, kita sedang berjalan dalam destiny-nya Allah. Jadi hukum itu bukan untuk mengekang saudara.
bukan untuk mengekang saya. Itu bahkan mengarahkan kita kepada destiny kita. Kalau dikatakan jangan berzina, itu bukan supaya kita itu nggak bisa bebas menikmati seksualitas. Enggak, karena memang ada koridor Allah yang untuk membuat kita maksimal. Orang yang berzina, percaya sama saya saudara, hatinya nggak damai. Hatinya nggak damai. Hati nggak damai aja bagaimana kita nggak bisa maksimal. Mau berdoa aja hati tertuduh, aduh gitu ya. Kita mengkhianati pasangan kita, kira-kira gitu. Kalau gembala saya Pak Wiryo selalu bilang begini, setiap kali kita berbuat dosa, ada satu kelainan atau kesakitan dalam jiwa kita. Maksudnya kita mengizinkan jiwa kita itu terkontaminasi. Setiap kali kita berdosa. Dan hubungan kita makin lama makin kayak jauh dari Tuhan. Memang ketika kita percaya Tuhan, kita berbuat dosa bukan berarti saudara kehilangan keselamatan, tapi kita kehilangan keintiman dengan Tuhan. Padahal keintiman itu yang Tuhan mau. Setiap hari kita berjalan, pekakan suaranya. Bahkan untuk memilih sekolah anak, milih mau pindah kemana, rumah mana yang mau dibeli, mobil mana, itu tuh Tuhan bisa tuntun kita saudara. Apalagi pasangan hidup gitu ya. Yang punya pacar banyak tinggal milih gitu, yang mana ya Tuhan ya, itu kira-kira. Bisa juga Tuhan bilang begini, tidak ada dari 3 pacarmu 1 pun tidak ada gitu. Bisa juga Tuhan ngomong begitu saudara. Keintiman itu penting. Next slide. Bagaimana kita bisa taat kalau kita tidak kenal Tuhan dan tahu perintahnya? Ya gimana kita taat kalau kita nggak tahu perintahnya saudara? Simple, memperluas kapasitasmu, lakukan aja ini. Ini klise sih. Dari saya lahir baru sampai sekarang, ini yang saya tahu kuncinya kita bisa mentaati firman Tuhan. Harus baca firman Tuhan. Setiap hari yuk saudara. Baca firman. Kalau nggak bisa 10 pasal tiap hari, 5 pasal. Kalau nggak bisa 5 pasal, 2 pasal. Kalau nggak bisa 2 pasal, 1 pasal. Tapi mah kebangetan kalau 1 kalimat aja saudara ya. Saya buka 1 kalimat aja kebangetan lah, masa 1 kalimat gitu ya. Atau 1 ayat sih udah bagus, tapi masa sih gitu ya saudara. Kalau ada komsel, gak main sama komsel yuk. Pakai teknik lah gitu. Yuk kita baca yuk, saling ingatin yuk. Komselnya mungkin isinya 10 orang atau 5 orang. Kita baca 2 pasal yuk, saling ingatin siapa dapat apa hari ini. Aku udah baca gitu. Kami juga begitu saudara. Di komsel begitu, saya berdua sama istri ada lagi 5 pasal di komsel, 5 pasal kita berdua. Jadi 10 pasal tiap hari gitu. Kita dibahari oleh firman Tuhan. Kita kayak buka channel sama Tuhan. Tuhan mau ngomong apa ya? Dan tentu berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Tuhan bisa bicara gitu. Bisa bicara. Kemarin saya ada grup kita kan ada Marriage for Life 2=1 International Ministry gitu. Jadi kita ada grup Asia Pasifik gitu. Ada teman kita dari Australia share. Kita barusan kemarin bulan Oktober pelayanan nih untuk orang-orang Tanzania, pastor di Tanzania untuk training mereka Marriage for Life. We need some more speakers gitu. Saya baca, pengajar gitu. Waduh, saya baca udah. Habis itu saya baca firman Tuhan. Dalam hadirat Tuhan saya siap pagi-pagi gitu. Terus Tuhan bilang, kamu tuh kontak Ian sana. Kamu kan bisa ngajar bahasa Inggris. Udah, kontak. Wah saya langsung tutup Alkitab, saya WA dia. Ian, I feel led of the Lord. Saya dituntun tuh tawarin deh kalau memang ada keperluan saya siap. Kalau ada keperluan gitu. Wah langsung dia kontak, kita zoom-zooman. Nanti tanggal 7 Desember ya. 7 Desember sampai 19 Desember kita ngadain training untuk 550 pasangan pastor di Tanzania, orang Afrika saudara. Mereka kumpulin, maka ekspektasi bahkan mau sampai 1000 gitu ya. Mau sampai 1000 dan pembicaranya itu cuma kita berdua dari Indonesia, lainnya dari Australia beberapa, Amerika sama United Kingdom, memberkati orang Afrika saudara. Itu karena saya mau coba ikutin taat apa kata Tuhan. Saya pikir wah ini mah mendunia mungkin ada lain yang lebih bagus, yang nggak mau dorongin diri saya gitu kira-kira. Tapi Tuhan ngomong,
kamu kontak dia, bilang, tawarin, kamu kan bisa. Ya Tuhan, saya langsung tutup Alkitab saya gitu ya, sebentar saya WA, terus saya baca lagi Alkitab saya. Kita itu harus menyiapkan diri. Ada orang bilang, Tuhan tuh gak ngomong-ngomong sama saya gak dengar. Ya doa aja gak mau gitu. Kalau kita mau dengar Tuhan, kita sediakan waktu buat Tuhan. Make time, buat janji. Saudara mau kenal pacar aja, mau kenal orang yang didekati aja, buat janji. Bahkan ngajak-ngajak, yuk nonton yuk, yuk makan siang yuk, yuk makan sore yuk, yuk kemana yuk. Itu kan kita buat janji, menyiapkan waktu. Kita sebagai hamba Tuhan, Tuhan tuh gak pernah ngomong sama saya. Ya kalau kita gak berusaha mendengar, padahal Tuhan tuh mau ngomong terus. Pengalaman saya dari semua teman-teman, semua pengalaman saya pribadi itu, Tuhan itu bukan cari orang yang kudus, dus gitu ya. Baru dia mau ngomong gitu ya. Karena kita kudus itu bukan karena perbuatan kita dikuduskan oleh siapa? Kristus gitu. Kita percaya, kita terima itu. Yang penting kita mau nggak dekat sama Tuhan. Mau nggak kita ambil waktu pagi kah, siang kah, sore, malam kah gitu. Dengar dia. Ya tentu yang sudah jelas harus lakukan yang tertulis dalam Alkitab. Tapi kadang-kadang Tuhan ngomong, saudara. Apalagi kita orang-orang pelayanan. Kita tuh harus belajar mendengar suara Tuhan. Dan lakukan. Itu akan memperluas kapasitasmu. Dan dia itu, Tuhan tuh begitu. Sama seperti kita punya bawahan di kantor. Kita suruh dia kerjakan. Kayak tadi saya cerita. Itu kalau orang itu ngerjain, bos itu makin gampang, suruh lagi kerjakan. Dia pasti ngelakukan. Tapi kalau disuruh nggak mau, bahkan proyek tertunda, itu bos mikir 2 kali untuk nyuruh dia lagi. Nah saya bisa bayangkan Allah yang walaupun mengasih kesempatan kedua berkali-kali, kita dikasih perintah, kita nggak mau lakukan. Soal dengar lagi, Tuhan ngomong sama aku, Tuhan baik kan? Dia ngomong, lakukan ini. Kita nggak ngerjain lagi. Terus kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau dengar suaramu. Dikasih tahu, ampuni tuh bapak kamu sana. Terus kamu ke sana minta maaf juga. Terus kita nggak lakukan. Terus orang rohani pelayanan di gereja gitu ya. Terus kita, Tuhan aku pengen dengar suaramu. Tuhan baik, dia ngomong lagi. Tapi nggak kita kerjakan. Kira-kira kalau terus-terus kita begitu, Tuhan yang baik itu mungkin berpikir, ini kalau gue kasih tahu dia kerjakan nggak gitu. Saudara mau memperluas kapasitasmu, itu bicara fungsi, bukan wadah. Jadi kalau engkau berfungsi bagi keluargamu. Kamu berdoa pagi-pagi, bapak-bapak berdoa buat anak-anaknya. Tuhan tuntun. Kamu ngomong tuh sama anak sulung, dia sakit hati sama kamu tuh. Minta maaf. Itu pemulihan, kapasitas keluargamu diperluas. Anak-anak yang menyakiti hati orang tua. Tadi kesaksian tuh luar biasa. Jadi saya bisikkan, tuh papa baru minggu lalu tuh khotbah tentang penghormatan. Dia bilang, persis seperti kesaksian Pak apa tadi namanya? Adi ya gitu. Persis tuh. Menghormati orang tua itu memperluas kapasitasmu, fungsimu, engkau makin diberkati untuk engkau menjadi berkat, saudara. Taat. Next. Kesetiaan. Yang pertama tadi kemurahan. Hidup murah hati memberi, engkau akan pasti diberi. Kapasitasmu makin besar karena engkau makin memberi lagi, saudara. Kalau engkau diberi cuma mau tampung sendiri, aku rasa itu stop. Tapi kalau engkau beri, rajin memberi lagi, itu Tuhan kayaknya kasih lagi, rajin memberi, kasih lagi. Tapi saya percaya begini, kalau kita rajin memberkati orang, kita terlebih dahulu yang diberkati, betul kan? Saya nggak mungkin ngasih uang sama ibu kalau saya nggak punya uang. Tapi karena saya rindu memberkati si ibu, Tuhan kasih dulu biar saya kasih. Yang kedua tadi itu bicara mengenai ketaatan. Ketiga kesetiaan. Ini Matius 25 mengenai perumpamaan talenta, saudara. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing apa? Menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Baik sekali, terus setelah itu yang 5 menghasilkan 5, 2 menghasilkan 2, yang 1 ditanam kan. Terus Tuhan itu ngomong sama yang 5, sama yang 5 dan 2. Baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia.
engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Nggak usah mikir, Tuhan perluas kapasitasku, aku mau pelayanan ke negeri Cina, mau ke Eropa gitu ya. Tapi Tuhan itu mau kita memulai dulu dengan hal kecil. Kalau gembala bilang datangnya 2 pagi ya gitu. Datang saudara, itu kecil. Memberi yuk, aku nggak punya banyak uang Tuhan. Ya seberapa kamu punya, memberi. Ampuni dia, loh dia nggak siapa-siapa kok Tuhan. Iya, hal kecil, beri. Engkau setia dalam perkara kecil, hukum sorga, engkau akan diperluas kapasitasmu, fungsimu, engkau dikasih tanggung jawab yang lebih besar. Saudara mau kelimpahan, semua orang mau, saya juga mau. Walaupun itu bukan motivasi kita mengasihi Tuhan menjadi berkat. Matius 22 bicara 37-40 bicara kasihlah Allahmu dan kasihlah sesamamu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Yang kedua yang sama dengan itu mengasihi sesama. Tuhan itu memang kasih ya gitu saudara. Tapi kalau dia mau memberkati kita, untuk apa? Untuk dia mau pakai saudara dan saya. Saudara mau memperluas kapasitasmu itu. Setia dalam perkara kecil. Gak usah pikir anak kita didik, sekolahin ke tempat tinggi, kasih kursus yang banyak-banyak gitu ya, buat itu bagus juga gitu ya. Training dia, kasih pandangan filosofi yang luar biasa gitu. Itu tuh bagus. Tapi duduk bareng anakmu, mungkin 15 menit 1 hari, setengah jam ngobrol aja, apa kabar sayang? Gimana sekolah tadi? Atau bercanda, itu tuh kesetiaan dalam perkara kecil, saudara. Orang tua bangun hubungan sama anak-anak. Kita juga ngajar parenting sama istri saya. Karena anak-anak kita itulah sahabat seumur hidup kita. Maukah saudara orang tua di sini udah tua, kagak ada anak yang mau pulang ngunjungin? Kalau pulang pun itu karena dimarahin, dipaksa, lu udah murtad ya, nggak pernah digituin jadi datang gitu. Karena kalau kita udah tua kan, saya lihat orang tua, mama saya juga gitu. Sahabat-sahabatnya kan jauh semua, karena udah renta semua, udah lemah semua, nggak bisa ngumpul lagi ngerumpi. Jadi yang menjadi sahabat siapa? Ya anak-anak sama cucu-cucu. Bangun hubungan sama anak-anak. Hal kecil. Kayak tadi baca firman. Saudara nggak perlu baca firman itu seluruh Kejadian sampai Wahyu itu 1 hari enggak. Pelan-pelan baca 1 pasal, 2 pasal, renungkan, lakukan. Hal kecil itu yang mengubahkan kita, saudara. Sama seperti saya pernah mungkin kasih tahu di sini, kalau saudara ingin jadi orang sabar, saudara doa sama Tuhan, Tuhan jadikan aku sabar gitu. Terus amin, apakah langsung datang jatuh 5 kilo kesabaran saudara jadi orang sabar? Kagak. Begitu amin mungkin tiba-tiba adik bikin kesal, emak bikin mau marah, mbak bikin kita mau gitu ya. Gimana sih Tuhan, aku minta sabar, begitu amin Tuhan suruh bikin dia, izinkan dia bikin aku kesal. Bukankah doamu sedang dijawab? Begitu saudara bikin kesal, saudara tahan. Nanti ada lagi yang bikin mau marah, saudara tahan. 10 kali, 20 kali saudara tahan. Bukankah saudara jadi dalam perjalanan menuju kesabaran? Betul ya? Kecil-kecil, enggak langsung berubah. Orang juga berbisnis tahu itu, pelan-pelan, bangun gitu. Setia dalam perkara kecil. Next slide. Pertanyaannya bukan begini saudara, aku dikasih berapa ya? Kok gua dikasih 1, dia dikasih 2? Tadi kita udah baca menurut kesanggupan. Jadi jangan bandingkan dirimu dengan orang lain gitu. Jangan. Apa yang aku lakukan dengan apa yang kupunya, itulah pertanyaannya. Saudara punya 1, gua apain ini ya? Gitu. Gak usah nunggu aku punya mobil, nanti gua baru jadi driver apa gitu ya. Yang punya sepeda motor, ya udah sepeda motor juga bisa jadi driver Gojek gitu saudara. Lakukan.
Pertanyaannya bukan seberapa kita punya, tapi apa yang kita lakukan dengan itu. Saya ngelihat orang yang gak bisa sekolah, kerja supaya apa yang ada dia bisa sekolah. Tapi ada orang yang sudah dikasih orang tua, sekolah beres, kamu gak perlu kerja, cuma belajar, masih ngomel. Malas mam, PR-nya banyak. Ya kalau sekolah itu ya ada PR, kalau gak ada PR itu adalah main game gitu. Gak ada PR saudara. Gitu ya. Jadi kita ngelihat ini ada dikasih, ya setia aja dengan apa yang bisa. Orang yang tidak setia dengan apa yang sedikit yang dia punya, bagaimana dia bisa orang yang Tuhan itu percaya ngasih lebih gitu. Tapi Pak, bisa nggak saya ditambahin? Bisa, ayatnya kita baca kan. Yang 5 itu udah menghasilkan 5 karena 1 nggak ngerjain, Tuannya bilang kasih 1 itu kepada yang 5. Kenapa? Yang 5 itu menggandakan 100%. Kasih gitu. Bisa saudara, kalau saudara setia dengan perkara kecil, kapasitasmu diperluas. Jadinya apa? Jadi lebih lagi tanggung jawab, lebih lagi tanggung jawab. Yang mengerti katakan amin, saudara. Jadi saya rindu nih, saya doa. Nanti kita doa ya saudara, itu jadi orang-orang yang makin lama makin besar kapasitasnya. Yang berikutnya, hati-hati dengan comfort zone, saudara ya. Comfort zone itu bicara tentang kenyamanan dengan pencapaian kita bisa. Kita mencapai udah puas. Gitu. Atau nyaman dengan kemalasan. Tadi kita baca ayatnya, engkau setia dalam perkara kecil, aku beri kamu hadiah. Enggak begitu. Aku beri kamu libur, enggak begitu. Aku beri kamu, udahlah relax dulu setahun, enggak. Aku beri kamu tanggung jawab yang lebih besar. Kenapa? Karena setiap kesetiaan kita itu dikasih tanggung jawab lagi. Comfort zone enggak gitu. Comfort zone, udahlah. Cukuplah, entah karena malas atau karena udah puas dengan pencapaian. Di dalam kerajaan Allah itu selalu meningkat. Makanya ada ayat yang kita doakan. Jadi kalau mendoakan itu mengerti ya, aku jadi kepala bukan jadi ekor, selalu naik, enggak turun. Selalu naik itu bicara menangkap tanggung jawab berikutnya. Nah ini masalah kalau kita comfort zone saudara. Jadi mengabaikan tanggung jawab berikut atau tanggung jawab yang ada. Kita jadinya mentok. Jadi kapasitas kita itu mentok, bukannya meluas, mentok. Atau bahkan berkurang, ingat tadi yang 1 diambil malah. Tidak bertumbuh, ya nggak pasti bertumbuh lah. Tuhan mau dikasih supaya kita dikikis, supaya kita dibentuk. Kasih tanggung jawab baru, supaya kita diberi tanggung jawab baru makin berat Pak gitu ya. Saya pernah cerita teman saya diangkat menjadi kepala unit, dia resign malah. Kenapa kamu resign diangkat jadi kepala, jadi manajer? Aduh Pak, takut nggak berhasil, tanggung jawabnya kan lebih besar. Aduh, ya kalau diangkat itu tanggung jawabnya pasti lebih besar, tantangannya pasti ada, tapi kita kan belajar. Tidak ikut tuntunan Tuhan, karena Tuhan itu sering berbicara di tanggung jawab berikut. Saya kasih tahu saudara ya, ini nggak bisa panjang, tapi kalau Tuhan mau bicara sama kita, itu bicaranya gitu. Dia kasih step 1, kita lakukan, dia akan berbicara, ini step 2 Boris, ini step 3. Dia nggak lompat atau dikasih 1, 2, 3 brek gitu enggak. Itu step by step, kita dengar. Dan kemudian tidak menjangkau atau jadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Udah puas. Tuhan tuh berbicara untuk kasih tanggung jawab, itu kan tadi apa? Fungsi, saluran, bukan wadah, bukan tampungan saudara. Jadi Tuhan pakai kita, berkati kita bukan untuk kita saja kita diberkati, tapi itu untuk orang lain, untuk gereja. Makanya sehat, nggak nampung gitu, terus mengalir, putar dia, itu maksud Tuhan. Yang terakhir kerendahan hati saudara ya, karena waktu. Awalnya improve ya, always improve. Orang yang rendah hati itu orang yang kapasitasnya selalu diperluas. Ayat firman Tuhan Yakobus 4:6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mengasihani itu bahasa Inggrisnya give grace, memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu orang yang begini, aku nggak bisa apa-apa, aku itu mau lebih lagi gitu. Aku pingin belajar lagi. Bahkan di Amsal 22:4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan saudara.
Itulah ganjaran kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu dia tahu bahwa dia nggak mau di comfort zone. Orang yang rendah itu orang yang selalu berpikir aku mau belajar lagi. Biasanya orang yang puas itu orang yang pikir udah beres nih, aku nggak perlu lagi gitu. Tapi kalau yang rendah hati itu, aduh apalagi yang perlu kulakukan ya. Kalaupun udah bagus, dia selalu mau menerima koreksi. Pak kemarin bagus tapi kayaknya begini-begini. Oh gitu ya, iya nanti aku akan perbaiki. Kapasitas diperluas. Tapi kalau orang sombong, itu tadi Tuhan menentang. Bukan Tuhan tuh gak mengasihi orang sombong ya. Tapi menentang itu, arti kata menentang itu bahasa aslinya adalah mengambil posisi berseberangan dengan Allah. Karena dia bilang begini, I don't need God. Aku gak perlu Tuhan. Aku bisa lakukan sendiri. Itu kata menentang itu. Jadi berseberangan dengan Allah. Karena dia tidak mau mengakui kekuatan Allah gitu. Jadi kayak menentang. Ya akhirnya apa? Dia tidak menerima. Tapi kalau orang rendah hati itu mau dikasih koreksi pun dia, ya Pak, siap Pak gitu. Aku memperbaiki. Kalau udah bagus, itu orang rendah hati. Orang yang rendah hati itu tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Tapi membandingkan dirinya dengan kemarin. Jadi kalau saudara ingin jadi worship leader, ngelihat worship leader itu, wah bagus ya. Atau bagusan gua gitu ya. Jangan bandingkan dirimu. Aduh aku kemarin bisa ngambil nada ini, aku bisa lagi nggak hari ini belajar ya. Kemarin aku udah bisa nggak berdosa lagi, aku nggak lihat pornografi lagi. Sekarang aku malah lebih bagus lagi. Atau gua kok jatuh lagi ya gitu. Bandingkan dirimu dengan kemarin sehingga engkau improve. Jangan bandingkan dengan orang lain. Kalau kamu bandingkan dengan orang lain, kamu akan pilih orang lain yang lebih. Biasanya begini, aduh gua nilainya pas-pasan nih di tengah gitu. Karena kita mau enak di hati, kita bandingkan, apa-apalah si Anu aja hampir fail, hampir gagal gitu. Terus aduh aku jatuh dalam dosa nih, tapi aku udah bertobat sih ngomong sama istri, aku berzinah gitu ya. Terus tapi lebih baik dia sampai cerai itu gitu. Jangan gitu saudara. Jadi kita akhirnya itu sebenarnya kesombongan. Jadi kita nggak mau berubah, Akhirnya di situ terus. Dan ini orang yang rendah hati tidak biasa tinggal dalam kegagalan. Orang rendah hati gitu, ya udah aku gagal, aku coba lagi ya. Kesuksesan atau kesakit hati masa lalu itu nggak menjadi membawa dia nggak maju. Jadi dia akan bilang begini, let go and move on. Orang rendah hati begitu. Jadi kapasitasnya diperluas. Yang mengerti katakan amin saudara. Yang mengerti katakan amin. Amin. Jadi yang pertama tadi apa saudara? Kemurahan. Kita harus bermurah hati sama seperti Allah kita bermurah hati. Yang kedua adalah ketaatan. Taat, apa aja firman Tuhan, ngomong Tuhan, lakukan. Yang ketiga kesetiaan. Perkara kecil lakukan, Tuhan pasti kasih perkara yang lebih besar, tanggung jawab. Yang keempat ini, rendah hati saudara ya. Orang tua rendah hatilah. Kalau anak kita tuh lagi remaja, tiba-tiba kita suruh ke sini dia nggak mau gitu. Kita langsung nganggap itu pemberontakan, ngelawan. Kita langsung balas, apa lu bilang gitu ya. Dia sebenarnya lagi bergejolak hormon. Dia punya keremajaannya. Cukup rendah hatilah mengakui itu. Dia bukan melawan engkau. Dia lagi bergejolak aja. Kasihi anakmu. Cukup rendah hati bilang, ya nak jangan gitu sama orang tua ya. Papa sayang sama kamu. Itu berbeda saudara. Yuk saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Boleh kasih G. Kita siapkan hati saudara ya. Kita mau membuka hati kita kepada Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan ku berikan hatiku dan jiwaku, Ora makalalabo
di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, katakan sekali lagi saudara, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Saya mau berdoa buat saudara biar setiap kepala ditundukkan, setiap mata ditutup. Tundukkan kepalamu saudara, tutup matamu. Kalau kau dengar firman Tuhan hari ini, sebenarnya kerinduan Allah Bapa di sorga adalah memberkatimu dan memberkatiku, memberkati anak-anaknya. Itu firman Tuhan ngomong seperti itu. Kalau Tuhan sudah rela mati di kayu salib, menyerahkan hidupnya bagi kita saudara, apalagi perkara-perkara duniawi yang kita butuhkan. Pasti sakit penyakit mungkin kita alami, kekurangan finansial mungkin kita alami, tapi kerinduan Bapa di surga itu adalah untuk memberkati kita. Kalau kita nggak diberkati itu bukan karena salah di Tuhan, Dia punya rencana, sesuatu rencana. Dan salah satunya yang kita bahas hari ini mungkin karena kita tidak mau memperluas kapasitas kita. Kita pingin mendapat tapi pelit banget saudara, pelit banget. Saudaraku, kalau engkau susah untuk memberi, belajar yuk, belajar memberi, belajar memberi. Kalau Tuhan sudah bicara, mungkin ada yang di sini saudara yang berapa tahun lalu Tuhan pernah ngomong, tapi engkau nggak mau lakukan. Dan kayaknya selama itu saudara stuck, kayak nggak bergerak. Anak-anak muda khususnya. Hari ini janji sama Tuhan, Tuhan aku akan lakukan itu. Kalau engkau taat, Dia akan kasih lagi yang baru, kasih lagi yang baru. Setia dalam perkara kecil. Bersyukur dengan apa yang kau punya. Bersyukur dengan orang tua yang kamu punya. Banyak orang gak punya orang tua. Jangan orang tua dimarahin. Orang tua gak becus cupu, gak ngerti masa ini. Gak ada orang tua yang ngerti masanya anak-anaknya karena beda generasi adik-adik. Bersyukur buat orang tuamu. Orang tua juga yang punya anak. Bersyukur buat anak-anakmu, perkara kecil mungkin. Tapi bersyukur banyak orang lain keliling dunia supaya bisa punya anak. Engkau diberikan anak. Apa adanya, bersyukur, kasihi dia. Setia dalam hal itu. Kalau kita hanya mengasihi anak kita karena dia baik, orang jahat pun kata Alkitab seperti itu. Apa bedanya kita sebagai Kristus? Dan cukup rendah hati mau berubah saudara ya. Setiap mata ditutup, setiap kepala tundukkan. Kalau kau dengar firman Tuhan tadi, engkau tahu bahwa Tuhan aku pingin diubahkan. 1 atau 2 atau 3 hal dalam itu tadi Tuhan. Aku pingin, Tuhan jamah aku janji, aku mau terus ikut apa kata Tuhan. Dan engkau ingin didoakan saudara, setiap mata ditutup, setiap kepala tundukkan. Dan engkau ingin didoakan, angkat tangan kananmu saudara. Haleluya. Taruh tangan kirimu di dada saudara. Tuhan aku berdoa buat anak-anakmu yang berjanji hari ini. Bahwa mereka mau menjadi saluran berkat-Mu. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Ajar kami untuk generous, murah hati. Anak-anakmu yang berjanji hari itu taat Tuhan. Apa yang telah Tuhan perintahkan kami mau ikut. Kami mau hidup benar. Jamah, beri pengurapan-Mu dalam nama Yesus. Dan kami mau setia Tuhan dalam apa yang kami punya sekarang. Kami setia saja, bersyukur saja. Dan lakukan yang terbaik dengan apa yang kami punya. Berkati anak-anak-Mu, mampukan untuk melakukan bagian mereka. Dan ajar kami semua untuk cukup rendah hati Tuhan. Karena di situ adalah kelegaan. Tuhan sendiri bilang, belajar daripadaku karena aku lemah, lembut dan rendah hati. Dan aku akan memberi engkau kelegaan. Ada kelegaan, hidup kami lega, tenang. Biar anak-anakmu juga hidup tenang dan lega Tuhan. Jamah Bapa. Jamah Bapa, aku percaya. Dengan mereka mengangkat tangan, ada pengurapan dari surga.
malaikat melihat, Tuhan melihat, dan Tuhan akan memampukan. Dan kami percaya lewat itu semua poin-poin yang kami dengar hari ini, kami percaya kami melakukan itu karena kami mengasihi Tuhan. Tapi kami juga percaya bahwa kapasitas kami akan diperluas, kami akan diberi, kami akan diberkati, kami akan mendapat apa yang kami cari karena kami taat, kami setia dalam perkara yang kecil yang Tuhan berikan, yang kami punya Tuhan akan tambahkan, dan kami akan diimprove menjadi orang yang Tuhan pakai memuliakan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, jamah aku berdoa, pulihkan aku berdoa. Terima kasih Bapak, berkati gembala di tempat ini, semua pengurus berkati Tuhan. Biar gereja ini bertambah-tambah, kapasitasnya diperluas. Terpuji nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Mari sama-sama katakan saudara, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Amin. Biarlah kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Saya mewakili jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Boris untuk pemberitaan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Saat ini kita akan memberikan persembahan bagi pelayan-pelayan yang bertugas, boleh mempersiapkan diri. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami sudah memuji-Mu, kalau kami sudah menyembah-Mu Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Seperti firman Tuhan yang baru saja disampaikan, ajarkan kami untuk memberi, ajarkan kami untuk setia, ajarkan kami untuk taat, dan ajarkan kami untuk rendah hati ya Allah. Biarlah itu boleh kami ingat dan kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami dari begitu banyak berkat yang sudah kami terima dari Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami mau belajar untuk memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan biarlah persembahan kami ini hanya dipakai untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Saat ini Bapa, kami siap untuk memberi yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan boleh dijalankan. Sambil persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online, dapat memberikan persembahan melalui transfer ataupun barcode yang tertera di layar saudara. Dan selanjutnya untuk tema minggu depan adalah hati yang memberi dengan pembicara Bapak Gunawan Chandra. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah tatap muka, boleh mendaftar melalui link yang akan dikirimkan oleh sekretariat setiap hari Kamis. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah secara online, dapat mengaksesnya melalui YouTube GBI Jelambar Timur yang bisa Bapak Ibu lihat setiap hari Minggu pukul 6 sore. Dan untuk ibadah ABI masih tetap online seperti biasa, dapat dilihat juga di YouTube GBI Jelambar Timur kita setiap hari Minggu pukul 8. Dan juga untuk Komsel ABI tetap ada sesuai dengan waktu dan yang sudah ditetapkan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Selanjutnya untuk ibadah doa Kamis, ibadah doa setiap hari Kamis pukul 16.30 tetap ada di tempat ini. Tentu saja harus dengan sesuai protokol yang ada. Jadi bagi Bapak Ibu yang bisa hadir setiap hari Kamis pukul 16.30 ibadah doa. Selanjutnya hari Rabu tanggal 17 November pukul 19.30 akan ada ibadah Kompas dengan pembicara Bapak Marujaan melalui Zoom. Bagi pasangan suami istri diundang untuk mengikuti ibadah Kompas ini. Selanjutnya pada tanggal 20
Kita untuk bulan November ini kita akan memiliki 2 pasangan yang akan menikah. Pasangan yang pertama yaitu Vincent dan Vina, ada? Dan pasangan kedua yaitu Roni dan Linda. Bagi kedua mempelai boleh berdiri. Ya, ini adalah Roni dan Linda yang akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 November minggu depan. Kita mau sama-sama dukung dalam doa Bapak Ibu Saudara biar pada saat yang ditentukan semuanya dapat berjalan dengan baik dan pernikahannya bisa memberkati setiap keluarga yang boleh hadir. Selanjutnya seperti pengumuman kita minggu lalu bahwa kita akan ada janji iman kursi, persembahan kursi. Jadi untuk program janji iman ini masih terbuka untuk jemaat yang ingin memberi, bisa isi melalui link yang akan dikirimkan oleh sekretariat atau isi form di pintu masuk gereja nanti. Itu saja pengumuman saya hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan saya undang Bapak Herdino untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami memanjatkan puji hormat syukur kehadapan hadirat-Mu yang luar biasa. Engkau hadir di tengah-tengah kami dan mengajar kami bagaimana kami memperluas kapasitas kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tahu siapa kami, kondisi dan keadaan kami, tetapi Engkau menolong kami agar kami sungguh menjadi pribadi-pribadi yang berharga, berarti bagi kami dan keluarga, juga bagi jemaat dan pelayanan di tempat ini Tuhan. Bapa, Engkau mengurapi kami semua dengan firman-Mu sehingga kami pulang dengan satu kebanggaan bahwa kami memiliki kapasitas baru yang sedang Tuhan perluaskan dalam kehidupan kami, dan olehnya kami harus bergerak untuk juga ikut mengambil bagian di dalam tindakan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus yang telah menopang, menolong dan menyertai kami, sehingga apa yang firman Tuhan sampaikan hari ini oleh hamba-Mu, pengurapan-Mu menyertai kami semua, sehingga sepanjang minggu ini dan seterusnya kami menjalani dan mempraktekkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, urapi kami semua dalam kuasa Roh Kudus-Mu, kami melangkah dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersatu hati berdoa menyerahkan Ibu Gembala kami dalam tangan-Mu, dalam proses pemulihan yang sedang dijalani beliau. Mari kuasa dan kekuatan Allah memberikan kekuatan baru, kesehatan yang sempurna, dan pemulihan yang prima atas segala operasi yang telah dijalani beliau, sehingga kakinya kembali boleh diperkuat dan mampu berjalan berdiri dengan lebih lama lagi, dan mampu menjalani hari-harinya, melayani kami dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Berkati keluarganya, suami, anak, mantu, cucunya dalam pertolongan Tuhan, agar mereka menjalani semua dalam anugerah dan karunia-Mu. Orang tua dari Ibu Hadi, Mama Ibu Hadi juga Engkau jamah dalam proses pemulihan. Tangan kuasa-Mu ada atas ibu ini, sehingga kuasa-Mu terus mengalir dan kekuatan baru terus mengalir dalam tubuhnya, sehingga membuat kakinya kembali bisa sembuh, pulih, dan dia dapat berjalan dengan normal, dengan sehat, dengan sukacita, tanpa merasa sakit lagi. Terima kasih Tuhan Allah yang heran dan ajaib. Kami berdoa buat pembangunan rumah Tuhan yang masih membutuhkan beberapa bagian yang harus disempurnakan. Tuhan tolong campur tangan. Pemenuhan bagian akustik yang harus dipasang, Tuhan juga campur tangan kebutuhan-kebutuhan untuk itu. Demikian pula pengaliran air untuk segera memenuhi kebutuhan air di dalam rumah Tuhan. Engkau juga campur tangan sehingga perusahaan air minum dapat segera menyalurkannya dengan baik. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan semua kebutuhan berkaitan dengan rumah Tuhan. Janji iman Natal jemaat dengan kursi, Tuhan juga Kau tolong campur tangan memberkati seluruh jemaat-Mu, sehingga kebutuhan kursi 500 buah dapat tersedia sebelum tanggal 25 Desember. Tuhan tolong dalam mujizat dan karunia-Mu semua berjalan. Kebutuhan dana yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan, Allah sediakan dan cukupi dalam anugerah dan berkat-Mu. Makasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, pelihara dan pimpin para pemimpin kami, dari Bapak Presiden sampai seluruh jajarannya. Tuhan tolong hingga aparat pemerintahan terbawah di masyarakat kami, agar mereka menjadi pemimpin yang arif, bijaksana, dan di bawah tuntunan Tuhan,
mereka bertanggung jawab, jujur dan adil dalam menangani semua permasalahan kaitan bangsa kami. Bapa, kami terus berdoa menyerahkan pandemi COVID-19 oleh darah Yesus. Kami mohon semua kekuatan kuasa yang menggacau dan mengganggu serta menunggangi COVID-19, Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau patahkan dan hancurkan sehingga tidak ada lagi wabah itu masuk di Indonesia, tidak ada lagi mutasi baru yang dapat muncul di Indonesia, karena kuasa Allah telah menghapuskan semuanya dan Indonesia akan bebas dari COVID dalam beberapa waktu ke depan. Terima kasih Tuhan, segala upaya pemerintah dengan segala cara yang sudah mereka kerjakan untuk menangani dan menghambat serta menghapus COVID di Indonesia, Tuhan tolong menyertai vaksinasi yang sedang berjalan dan terus dilangsungkan. Tuhan berkati vaksin ini sehingga menjadi vaksin yang sungguh memiliki kekuatan yang akurat dan luar biasa untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari seluruh orang yang sudah menerima vaksin, dan lebih dari itu mampu mengendalikan dan mengalahkan virus corona yang menginfeksi masing-masing orang. Tuhan, terima kasih seluruh dalam kuasa dan kendali-Mu atas bangsa dan negara kami. Apapun masalah dan persoalan yang dihadapi oleh pemerintah, Engkau memberikan mereka hikmat dan kemampuan Tuhan, sehingga mampu membawa Indonesia maju, sejahtera, hidup adil dan makmur dalam kuasa dan pertolongan-Mu. Bapa, terima kasih, kami akan meninggalkan rumah Tuhan, kami akan pulang kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Tutup bungkus kami dalam kekuatan kuasa-Mu, tibakan kami di rumah dengan sukacita, dalam damai sejahtera Allah yang penuh kuasa, kemuliaan dan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu menyertai dan memimpin kami jemaat Tuhan. Hingga panjang minggu ini kami jalani kehidupan dalam anugerah-Mu. Berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati rumah tangga jemaat Tuhan, sehingga apapun yang jemaat-Mu lakukan, mereka berjalan bersama dengan Tuhan dan mereka akan berhasil oleh karena pertolongan Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, Allah yang heran dan ajaib, kami pulang meninggalkan rumah Tuhan dengan kekuatan, kuasa dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami menyembah dan berdoa, terpujilah nama Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan dan perlindungan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, mari semua katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.